amma dari segala sesuatu, fihi yang itu di dalam ma, al-fasadu adapun kejelekan atau kerusakan. Jadi bagaimanapun kita harus ada peran untuk berdakwah kepada Allah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan juga untuk nahi daripada, mencegah daripada kerusakan apapun itu kualitas kita dan sekemampuan kita. Jadi makanya kata Nabi itu kita harus amar ma'ruf nahi munkar, ya, mencegah kemungkaran. Itu mungkin kalau kok tidak di kekuasaan kita, nah, mana yang dikendali kita itu dia dengan kekuasaan atau tangan. Kalau yang tidak dikendali kita, tidak dalam kekuasaan kita, ya kalau kok pas memang kelihatannya itu bisa dan mampu, ya memakai ucapan janganlah, tidak baik dan segala macamnya. Atau kalau mengajak, ya ayolah yang baik dan segala macamnya. Dan andaikan dua hal tersebut tidak mungkin kita kerjakan, ya kan? Tidak mungkin kita melakukannya, baru bilkolbin dengan hati. Artinya entah macam mana tuh harus ada rasa bahwa kita menolak atau istilahnya itu tidak cocok dengan gawe tersebut. Jangan kok ijak-ijaknya enggak cocok, tapi hatinya ya cocoklah, enaklah, gas lah, kan gitu. Lama waroda, ketika sampai apa hadis layu kamil, tidak akan sempurna apa imanul mar'i, imannya seseorang, kata yuhibbu, sehingga cinta siapa mar'i atau seseorang tersebut, li akhihi, kepada saudaranya, mencintai segala sesuatu, yuhibbu, yang cinta siapa mar'un tadi, li nafsi, bagi dirinya sendiri. Kalau kita belum telah Pak Janis ya, apa yang kita cintai, nah itulah yang kita kasihkan ke saudara-saudara kita. Kalau kita belum telat, dan sudahnya telat ya. Nah, seperti contohnya orang-orang Ansor gitu, istri dikasih harta, dikasih separuh segala macam, udah telat kita nggak muflis ya, berat. Ya nggak bisa yang seperti itu, ya yang ringan-ringan. Nah itu seperti itu. Pokoknya intinya begini. Pokoknya usahakan kita itu dalam hati itu begini. Apa yang bisa saya berikan. Nah itulah intinya. Nah, seberapapun kadarnya kita harus berlatih seperti itu. Apa yang bisa kita berikan. Kita punya ilmu, kita punya nasihat, kita punya kekuasaan kita itu kita berikan. Ibaratnya itu maksudnya tuh menangani suatu masalah atau apa, kalau punya kekuasaan kan enak. Nah, itu seperti itu maksudnya. Bahwa apapun kadarnya. Jadi ilam yudroku kullu ya la yudroku kullu. Kita belum bisa meniru seperti para sahabat, seperti yang dianjurkan para nabi. Yo kita ibaratnya sekemampuan kita, manalah yang kita sudah bisa rela. Nah itu kita berikan, kita kasihkan kepada umat, kepada masyarakat, kepada saudara-saudara muslim kita. Wali anan nasihatu, dan sesungguhnya dan karena sesungguhnya nasihat itu fardul kifayah, hukumnya fardu kifayah. Wal taqum minkum ummatu yad'una, dan adalah kalian di antara kalian semua, berarti sebagian. Nanti kalau memberikan nasihat semua tidak ada yang mau mendengarkan, bagaimana? Sama dengan ngaji seperti ini, jangan kotor-kotoran umpama Pak Janis kok sudah ngajarin orang. Kalau tidak ada yang dengerin, ya lucu sama baik, kayak orang latihan pidato. Nah itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumil darani amin ya rabbal alamin. Wa anna, dan sesungguhnya nasihat itu lazimatun, wajib ala qadri taqati, atas kira-kiranya kemampuan.
Nah itu ya, jangan maksakan. Nah, kiranya kok kita tahu masyarakat kita atau saudara kita itu kok kiranya belum mampu untuk menerima hukum atau nasihat tersebut, ya jangan kita terapkan dulu. Nah itu maksudnya begitu. Jadi tujuannya nasihat, dakwah, segala macam itu salah satu tujuannya supaya itu menyelesaikan masalah. Nah itu begitu maksudnya. Jangan kok karena adanya kita atau nasihat kita atau dakwah kita menimbulkan masalah di masyarakat kita. Nah itu seperti itu maksudnya. Tapi kalau itu benar Pak, itu benar, hadisnya benar, Qurannya benar, nasihatnya benar. Tetapi mungkin kita yang kurang pas, kurang tepat di dalam entah tempat, entah waktunya, atau belum tepat masalah orang yang kita nasihati, nasihatinya. Contoh begini dalam akal. Pak Luki tahu kan, daging itu baik, bagus, proteinnya, vitaminnya besar, ya kan, elok kan, baik, bagus. Kalau untuk kita kan elok kan, bagus kan. Lah coba daging itu Pak Luki kasihkan ke anak bayi, nggak mati keloloten. Nah gambarnya begitu. Lah nasihat, entah dakwah, entah apapun itu tuh gambarannya begitu. Ya kiranya anak tuh bayi ya gugur dulu Pak Luki ya. Nah itu begitu. Nanti agak besar dikit baru. Nah itu seperti itu. Nah jangan kok baru dengar sekali wong ngaji. Wah aku tuh kemarin malam Sabtu ngaji tuh begini kata Pak Muin. Nah sudah. Nah itu jangan. Ya, jadi kita tengok dulu kemampuan masyarakat kita atau orang yang kita nasihati atau yang kita dakwahi. Nah itu bagaimana kira-kira. Nah itu seperti itu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Jadi wa annaha, dan sesungguhnya nasihat itu lazimatun, hukumnya wajib, ala qadri taqati, atas sekemampuannya. Tidak alima, ketika tahu siapa an-nasihu, orang yang menasehati, annal mangsuhu, sesungguhnya orang yang dinasehati itu yakbalu, kira-kira kok bisa menerima nasihuhu, nasihatnya orang yang menasehati tadi, wa yuti'u, dan bisa mentaati atau mengikuti amrohu, kepada nasihatnya nasihati tadi. Jadi ya kok yang kira-kira kok bisa diajak kompromi baratnya dalam nasihat, dalam kebaikan, baru kita nasihati atau kita dakwahi dan segala macamnya. Wa fi kalami Ibnul Hajari, dan itu di dalam ucapan Ibnu Hajar, la yustarotu, tidak disyaratkan apa nasihat, al ilma, kepada ilmu, dikobulihi, dengan penerimaan daripada nasihat tadi. Jadi namanya nasihat itu tidak harus dengan ilmu. Apapun yang kiranya itu orang itu bisa menerima, nah itu baru kita nasihati. Enggak kok harus orang alim, maksudnya itu. Enggak kok harus orang yang berilmu memberikan nasihat itu. Maksudnya begitu. Berbeda dengan hukum. Nasihat dengan hukum lain. Nah, itu makanya tidak disyaratkan berilmu. Hakahu, memberikan hikayat kepada keterangan tersebut siapa Syekhuna Yusuf, Syekh Yusuf fi Fathil Qadiri, di dalam kitab Fathil Qadir Al-Muridi, musyrikon alaihim. Wah ini panjang, besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Musyrikon alaihim.